Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Najma Dan saya Nilna Munasolihah dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Al-Quran dan pemeliharaannya. Pertama, kita akan membahas tentang definisi Al-Quran. Banyak para ulama yang berbeda pandangan dalam mendefinisikan arti Al-Quran. Pandangan pertama yakni berasal dari kata qoro'a yang mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Dan pandangan yang kedua yakni berasal dari kata kiro'a yang berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Adapun pengertian Al-Quran menurut istilah yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada pungkasan para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis pada masyahif. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, yang membacanya dinilai sebagai ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Al-Quran dan pemeliharaannya. Dalam sejarah, pengumpulan Al-Quran terbagi atas 3 periode, yaitu penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar, dan pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Seperti yang telah diketahui bahwa ketika bangsa Arab merupakan tempat awal masa-masa kehadiran agama Islam serta tempat diturunkannya Al-Quran, pada waktu itu bangsa Arab tergolong ke dalam bangsa yang buta huruf. Sangat sedikit sekali di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Mereka juga belum mengenal kertas, bahkan Nabi Muhammad sendiri dinyatakan sebagai nabi yang ummi, yaitu seseorang yang tidak pandai membaca dan menulis. Tetapi, meskipun bangsa Arab masih tergolong buta huruf, mereka dikenal memiliki daya ingat yang sangat kuat. Mereka terbiasa menghafal berbagai syair Arab dalam jumlah yang tidak sedikit, bahkan sangat banyak. Dengan demikian, pada saat diturunkannya Al-Quran, Rasulullah menganjurkan supaya Al-Quran itu selalu dibaca, dihafal, dan diwajibkan membacanya dalam sholat. Sedangkan dalam penulisan Al-Quran, Rasulullah mengangkat beberapa orang sahabat yang bertugas menulis semua wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Di antara mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan beberapa sahabat lainnya. Para sahabat ini menulis Al-Quran pada pelepah kurma, batu tulis, kulit, dan apa saja yang bisa digunakan untuk menulis. Untuk menghindari kerancuan atau kerumitan akibat bercampur aduknya ayat-ayat Al-Quran dengan yang lainnya, seperti hadis Rasulullah, maka beliau tidak membenarkan seseorang sahabat menulis apapun selain Al-Quran. Hal ini digunakan untuk menjamin nilai akurasi dari Al-Quran. Setiap ayat yang dicatat disimpan di rumah Rasulullah, sedangkan pencatat membawa salinan untuk mereka sendiri. Sehingga terjadilah saling kontrol antara naskah yang di tangan para pencatat wahyu dengan syuhuf yang ada di rumah Rasulullah. Di samping itu ada kontrol dari penghafal Al-Quran di kalangan sahabat Nabi. Sebelum wafat, Rasulullah juga telah mencocokkan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau dengan Al-Quran yang dihafal oleh para hafidh. Maka Al-Quran yang dihafal para hafidh itu merupakan duplikat Al-Quran yang telah dihafal oleh Rasulullah. Setelah para penghafal menguasai dengan sempurna, mereka menyebarluaskan apa yang telah mereka hafal, mengajarkannya pada anak-anak kecil dan mereka yang tidak menyaksikan saat turunnya wahyu, baik penduduk Mekah, Madinah maupun daerah sekitarnya. Dengan demikian, terdapat 3 unsur di masa Rasulullah yang terkait dalam pemeliharaan Al-Quran, yaitu hafalan para hafidh,
naskah-naskah yang ditulis untuk nabi dan naskah-naskah yang ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk pribadi masing-masing. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat dari kalangan Ansor maupun Muhajirin sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasul. Pada masa awal pemerintahannya, banyak orang Islam yang belum kuat imannya, bahkan diantaranya murtad dan menolak untuk membayar zakat. Selain itu, ada pula orang-orang yang mengaku sebagai nabi seperti Musailamah Al-Kadzab. Dalam menghadapi hal tersebut, Abu Bakar mengambil tindakan dengan cara mengirim pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka terjadilah Perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah. Dalam perang tersebut, 70 orang penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat gugur. Hal itu menimbulkan kekhawatiran dalam diri Umar bin Khattab karena orang-orang tersebut adalah penghafal Al-Quran yang baik. Umar khawatir, jika angka gugurnya para penghafal Al-Quran semakin bertambah, maka sebagian Al-Quran juga akan hilang. Akhirnya, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk segera mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Pada awalnya, Abu Bakar menolak usulan Umar karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun, Umar tetap berusaha membujuk Abu Bakar. Setelah diadakannya diskusi dan pertimbangan-pertimbangan dengan seksama, usulan tersebut akhirnya diterima oleh Abu Bakar. Kemudian, Abu Bakar membentuk panitia yang berjumlah 4 orang yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dan beranggotakan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab. Zaid sangat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Akhirnya, panitia penghimpun menyelesaikan tugasnya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Zaid menyerahkan mushaf kepada Abu Bakar. Abu Bakar tetap membawanya hingga akhir hayatnya. Setelah Abu Bakar wafat, mushaf tersebut disimpan oleh Umar bin Khattab. Sebelum wafat, Umar berpesan kepada Hafsah, yaitu putri Umar, untuk menyimpan mushaf Al-Quran tersebut. Sesuai amanat Umar, mushaf tersebut dipindahkan kepada Hafsah dengan pertimbangan bahwa Hafsah adalah istri Nabi yang hafal Al-Quran dan pandai membaca dan menulis. Pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada pemerintahan Khalifah Utsman, wilayah Islam semakin luas sampai ke Syam, Irak, dan lain-lain, serta para qurra tersebar di berbagai wilayah. Para qurra mengajarkan bacaan yang berbeda-beda sesuai dengan yang mereka terima dari guru masing-masing. Pada suatu waktu, Islam dari berbagai wilayah bertemu dalam Perang Armenia dan Azerbaijan dengan penduduk Irak. Dalam pertemuan itu, mereka mengetahui adanya perbedaan bacaan Al-Quran, sehingga masing-masing pihak merasa qiraat yang dimilikinya paling benar. Hudzaifah akhirnya mengusulkan kepada Utsman agar perselisihan tersebut segera diselesaikan dengan cara menyalin dan memperbanyak Al-Quran yang telah dihimpun pada masa Abu Bakar agar menjadi seragam bacaannya untuk dikirim ke beberapa daerah kekuasaan Islam. Utsman akhirnya menyetujui usulan tersebut. Beliau kemudian mengutus seseorang untuk meminjam mushaf yang ada pada Hafsah untuk diperbanyak. Beliau juga membentuk panitia penyalin Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit dan 3 orang anggota yaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdul Ar-Rahman bin Al-Haris bin Hisham. Ketiga anggota tersebut berasal dari suku Quraisy. Selain itu, Utsman juga mengarahkan agar seluruh naskah yang terdapat di negara-negara Islam dikumpulkan dan dikirimkan ke Madinah untuk dimusnahkan. Setelah panitia menyelesaikan tugasnya, mushaf Al-Quran dikembalikan kepada Hafsah. Mushaf yang ditulis oleh panitia ada 5 buah. 4 diantaranya dikirim ke Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah, sedangkan 1 mushaf lagi ditinggalkan di Madinah. Naskah inilah yang kemudian disebut dengan Mushaf Al-Imam. Pembukuan Al-Quran menjadi beberapa mushaf memberikan beberapa manfaat, yaitu menyatukan kaum muslimin, menyatukan bacaan Al-Quran umat Islam, dan menyatukan tertib susunan surat-surat sesuai urutannya. Kita sebagai umat muslim juga harus turut dalam pemeliharaan dan penjagaan keaslian Al-Quran dengan melakukan beberapa hal antara lain, membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Sehingga wahyu tersebut senantiasa terjaga dan terpelihara dari perubahan dan penggantian baik huruf maupun susunan kata-katanya sepanjang masa. Sebab
Memelihara kesucian dengan menghafalkannya adalah pekerjaan yang terpuji dan amal yang mulia yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.